لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wa syukru lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu masih tentang Abu Bakar As-Siddiq. Yang kemarin belum selesai, yaitu masih tentang wasiat beliau. Ya. Pada kajian yang lalu telah kita bahas satu poin, yaitu kegelapan pertama. Ya, kita masuk langsung materi saja biar tidak terlambat nanti. Jadi kegelapan pertama telah kita kaji bersama kemarin, yaitu bahwa kegelapan pertama yaitu hubbud dunya, cinta dunia, terlalu cinta dunia. Dan insya Allah kemarin sudah saya sampaikan agak panjang, dan di sini tidak kita ulangi lagi. Kita langsung saja masuk ke kegelapan yang kedua. Ya, kegelapan yang kedua ini. Kegelapan yang kedua ini yaitu berbuat dosa. Jadi, berbuat dosa ini merupakan satu kegelapan. Bertambah banyak orang itu dosanya, berarti hidupnya akan bertambah gelap. Karena apa? Karena hati, kebeningan hatinya itu tertutup oleh dosa-dosa tadi. Ya, ibarat kaca gitu sudah banyak debu, sehingga tidak bening lagi, makanya gelap. Nah, sehingga Rasulullah menggambarkan bahwa dosa itu, ya, setiap orang kalau melakukan dosa itu, maka di hatinya ada satu titik hitam. Ya. Nakatat fi qalbihi naktatun sauda, kalau kita bahasa Arabkan. Ya. Jadi kemudian kalau dia itu menghentikan dosanya itu, berhenti, ya, tobat artinya berhenti dari perbuatan dosa itu, fa idza huwa naza'a, kemudian fastaghfara wa taba, kemudian dia istighfar dan betul-betul menyatakan bahwa dia itu tobat, ya, dengan taubatan nasuha, maka sokola kolbu, artinya kembali bersih. Jadi dosa itu bisa ada, kemudian hilang, ada, hilang. Ya, seseorang itu tobat, tobatnya diterima, istighfarnya diterima sehingga diampuni oleh Allah, maka dosa tadi hilang. Ya. Tapi sebaliknya, wa in adazita fiha, kalau mengulangi lagi, maka ya yang hilang tadi ya mungkin tumbuh lagi dan bahkan ditambah. Ya, mestinya sudah hilang,
sudah kapok, ya, sudah taubatan nasuha, dadak ngulangi lagi. Ya berarti nambah dosa lagi itu. Ya, ini. Jadi sehingga hatinya penuh dengan noda-noda hitam tadi. Hatta ta'luwa ala qalbih. Ya, makanya itu disebut dengan arron. Arron itu karat. Jadi hatinya itu kalau penuh dengan dosa maka hati itu berkarat. Ya mungkin kita tidak kelihatan ya. Tidak kelihatan dari luar. Tapi sebetulnya orang yang penuh dengan dosa itu hati ini berkarat. Nah, seperti disebutkan dalam surat Al-Mutaffifin ini ya. Ayat 14, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi kali-kali tidak di situ diterjemahkan gitu. Tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Apa yang mereka lakukan itu semuanya menjadi karat ya, dosa-dosa yang dilakukan itu sehingga menutup hatinya. Pakai ron, pakai karat. Ya. Teyeng kata orang Jawa. Kalau hati sudah berkarat, hati sudah neyeng, nah ini ya agak sulit. Ya. Ibarat pisau, ya ibarat pisau sudah kadung berkarat itu asah itu ya agak sulit untuk bisa tajam kembali. Tapi kalau sabar, insya Allah diasah terus, nanti akan kembali tajam lagi. Ini gambaran orang yang berdosa itu seperti itu. Nah, kemudian apa obatnya atau penerangnya apa? Yaitu taubatan nasuha. Yaitu tadi seperti di dalam hadisnya tadi, fa idza huwa naza'a fastaghfara wa taba saqala qalbuh. Jadi kalau sudah menghentikan perbuatan dosanya itu, kemudian dia istighfar, memohon ampun kepada Allah. Ya, berarti lalu dia menghentikan betul, sudah tidak mengulangi lagi. Ini namanya taubat. Ya. Maka dia akan bening lagi, ya, akan terang lagi, hatinya akan terang. Sehingga insya Allah kalau sudah begitu, maka dia sudah tidak terlalu ingin melakukan dosa-dosa lagi, karena hatinya sudah bening. Diberi nasihat pun gampang menerima gitu. Tapi kalau hatinya masih keruh, artinya masih tertutup oleh debu-debu yang dinamakan ron tadi, maka sulit untuk diberitahu. Seperti orang-orang kafir itu yang ya, tentu hatinya itu penuh dengan ron, maka sawaun alaihim a'angdartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Jadi sama saja diberitahu, diberi nasihat, gak diberi nasihat ya sama. Jadi sulit sudah. Diberitahu yang baik malah dianggap menggurui kadang-kadang itu. Itu kalau sudah hatinya tertutup. Nah, makanya dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa ayat 17 dan 18 itu kita diajari oleh Allah cara untuk bertobat. Cara untuk bertobat itu bagaimana? Jadi Allah mengajarkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalah. Jadi sungguhnya taubat itu di sisi Allah hanya taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan. Lantaran kejahilan, mungkin dia itu karena tidak tahu, atau
Ya sudah tahu tapi karena gencarnya godaan setan itu lalu gak kuat, sampai gak kuat itu. Lalu melakukan perbuatan dosa. Jahalah. Kadang-kadang yang memang tidak mengerti, setelah dia melakukan dosa kemudian ada yang memberitahu bahwa itu perbuatan dosa, lalu dia mengerti, maka dia cepat-cepat bertaubat. Maka di sini dikatakan summayatubuna min qaribin. Jadi dari dalam waktu dekat dia itu bertobat. Tidak usah menunggu nanti aja, tidak usah. Tidak usah menunggu nanti kalau sudah tua tobat. Ya. Menunggu kalau yang masih dinas misalnya nanti aja, kalau sudah pensiun banyak ke masjid. Nah, tidak begitu. Jadi sejak muda, sejak masih kerja itu ya diusahakan tetap masjid ini merupakan satu jalan, salah satu dari jalan tobat. Ini perlu kita lakukan. Jadi min qaribin. Atau dalam tafsiran yang lain, min qaribin itu diartikan begini. Misalnya dia buat dosa. Ya. Kemudian di akhir hayatnya, sebelum dia itu rohnya itu ada di kerongkongan, belum, istilah Rasulullah itu belum yughargir, itu dia masih sempat tobat, itu insya Allah masih diterima oleh Allah tobat. Itu namanya min qaribin. Min qaribin artinya sekalipun dia itu sudah dekat dengan ajal, tapi dia itu masih mau tobat, insya Allah masih diterima. Ya. Nah, asal belum yughargir, belum sampai di kerongkongan. Seperti Fir'aun ya. Fir'aun itu ketika sudah magep, mau tenggelam, sudah hampir mati, baru qala inni tubtul an. Ya Allah, sakniki kula tobat. Amantu kama amanat Banu Israil, katanya. Sakniki kula percaya, kula iman kados imane Bani Israil. Itu ten Quran kan ngoten. Nah, itu karena Fir'aun itu sudah hampir tinggal sedikit nyawanya kira-kira, itu baru ngomong begitu, maka tidak bisa diterima. Sama dengan kita kalau sudah yughargir, sudah ada di kerongkongan nyawa kita itu, maka sudah tidak bisa lagi. Ya, sepanjang belum yughargir, kurang sehari, kurang sebulan misalnya, kurang seminggu, lalu orang itu tobat, itu insya Allah asal sungguh-sungguh ya, taubatan nasuha, insya Allah Allah menerima, masih menerima itu. Jadi batasnya itu. Ya. Jadi summayatubuna min qaribin faulaika yatubullahu alaihim, maka Allah menerima taubat mereka. Wa kanallahu aliman hakimah. Nah, kemudian yang ayat 18-nya, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at. Jadi tiada tobat itu bagi orang-orang yang melakukan perbuatan keji, perbuatan jelek, keji ya. Hatta idza hadara ahadahumul mautu, sehingga ketika datang padanya, pada salah seorang dari mereka itu kematian, ya, ajal kematian, ya, baru qala inni tubtul an, sesungguhnya aku sekarang bertaubat. Ini tubtul an. Ya. Walalladzina yamutuna wahum kuffar. Jadi taubatnya tidak diterima, dan orang itu kalau dia itu asalnya masih kafir misalnya, maka matinya juga mati kafir tetap, karena tobatnya tidak diterima. Ulaika a'tadna lahum adzaban alima. Pada mereka itu aku janjikan, aku siapkan ya,
bagi mereka itu siksa yang pedih. Ya, ini tentang taubat ya. Jadi begitu, kalau taubat itu segera insya Allah diterima. Tapi kalau sudah terlambat sampai yugorgir, maka tidak akan diterima oleh Allah. Jadi kegelapan banyak dosa tadi bisa diterangi dengan taubatan nasuha. Itu penerangnya. Kemudian kegelapan yang ketiga. Kegelapan yang ketiga ini yaitu kegelapan kubur. Jadi kubur itu sebetulnya gelap. Ya, gelap. Bisa diterangi dengan apa? Yaitu dengan lampu penerang berupa bacaan La ilaha illallah. La ilaha illallah itu Masya Allah Pak. Sangat luas itu pengaruhnya. Ya. Karena berat. La ilaha illallah itu berat. Banyak orang yang mengucap La ilaha illallah tapi tidak melaksanakan La ilaha illallah. Orang banyak mengucap La ilaha illallah, kadang-kadang masih melakukan perbuatan syirik. Padahal dia menyatakan dia ada Tuhan selain Allah. Tapi dalam beribadah kepada Allah kadang-kadang dicampuri dengan kesyirikan-kesyirikan. Ini berarti belum melaksanakan La ilaha illallah. Berarti belum La ilaha illallah itu belum khalisan min qalbihi. Syarat La ilaha illallah bisa memasukkan orang ke surga itu kan khalisan min qalbihi. Harus ikhlas dari hatinya dan dibuktikan dalam pengamalannya. Ini harusnya begitu. Jadi La ilaha illallah ini nanti merupakan penerang di alam kubur itu. Ya. Makanya di sini kata Abu Bakar ya, dalam wasiatnya ini ya, mengutip sabda Nabi, yaitu barang siapa membaca dengan ikhlas kalimat La ilaha illallah, ia akan masuk surga. Ya, memang semua orang yang sudah sungguh-sungguh meyakini La ilaha illallah itu nanti memang akhirnya semua masuk surga Pak. Ya, semua masuk surga. Nah, berarti dia itu sudah beriman bahwa tiada Tuhan selain Allah. Tiada Rabb atau Tuhan atau ilah ya, ilah. Nah, di sini hubungannya dengan ilah. Itu selain Allah tidak ada. Itu sudah yakin dia. Berarti dia sudah beriman. Makanya kata Rasulullah, dakhalal jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin minal iman. Jadi akan masuk surga orang-orang yang di dalam hatinya ini ada iman sekecil buah darah pun nanti bisa masuk surga. Ya, cuma nanti masuknya itu kapan itu ada hadisnya yang menerangkan itu. Ya. Ada orang yang belum punya amal apa-apa, tapi dia imannya sedikit. Ya nanti masuknya ya kira-kira terakhir. Padahal dosanya banyak. Gitu loh. Ya. Digambarkan dalam satu hadis riwayat Muslim itu nanti di sana itu ada syafaat ya. Orang-orang yang ada yang sudah terbakar sampai lututnya, sampai pusarnya, mungkin sampai sininya. Itu semuanya karena dia beriman, semuanya akan dapat syafaat. Ya. Nah, setelah semuanya diangkat dan sudah masuk ke dalam surga, ya, oleh Allah dikatakan itu masih ada itu yang di dalam itu. Ya. Belum semuanya terangkat. Oh, dicari lagi, cari di neraka itu dicari semua. Ya. Akhirnya diketemukan orang yang sudah hangus semua, hangus, nah, badannya sudah hangus, sudah mati
Karena penduduk neraka yang tidak selama-lamanya itu bisa mati, Pak. Tapi yang penduduk neraka selama-lamanya itu tidak bisa mati. La yamutu wala yahya. Itu penduduk neraka yang khalidina abada. Tapi penduduk neraka yang sementara itu bisa mati. Bahkan yang imannya sedikit, dosanya banyak, yang dihukum tadi sampai gosong. Itu masih ada harapan. Lalu diambil oleh pemberi syafaat yang telah diberi izin oleh Allah. Ya, tanpa izin dari Allah tidak bisa. Pengenteng no, tidak boleh. Wah, aku anaknya Pak Yai misalnya, wah besok lah syafaat, tidak mesti. Tidak mesti itu. Orang yang memberi syafaat itu harus dengan izin Allah, biidznillah ya. Dan orang yang diberi syafaat itu juga dengan izin Allah, tidak semata-mata pun aku nderek sampean besok. Tidak bisa itu. Tidak bisa itu. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Ya. Orang yang beri syafaat itu tidak bisa kecuali dengan izin Allah. Dan orang yang diberi syafaat juga hanya orang-orang yang diizinkan oleh Allah. Ini harus kita pahami itu. Jadi tidak bisa semata-mata nerek buntek, ya, nerek buntek. Ya, ini. Jadi itu setelah diangkat, dilemparkan di sungai hidup atau istilah dalam hadis itu di Nahrul Hayah, sungai hidup. Maka tumbuhlah dia itu seperti biji-biji yang baru saja, biji-bijian yang baru saja kena banjir. Lalu tertinggal di daratan tuh lalu tumbuh. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu. Kemudian setelah tumbuh dipersilakan ya, sempurna menjadi manusia sempurna, dipersilakan masuk ke dalam surga. Nah, kata dia disuruh masuk itu masih tolak-tolak. Ya Allah, pun bek sedaya swarga niki. Pun mboten manggon kula niki. Swarga sing luas sakmono prasane pun bek kabeh. Ini ada yang terjadi seperti itu nanti di akhirat itu. Wes nang mlebu. Telak maneh. Jarine sik kauman kono ini. Masya Allah ini. Naudzubillah ya. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita termasuk yang beriman dan yang tidak banyak dosa, ya, tidak banyak dosa. Bahkan sebaliknya banyak amal soleh. Insya Allah tidak sampai seperti itu. Akhirnya, wes masuk aja. Wah, ternyata di dalamnya masih longgar. Ini gambaran orang yang baru beriman saja dan dosanya banyak, ya, amalnya tidak ada. Ini gambarannya seperti itu. Tapi sekali lagi saya ulangi bahwa semua orang yang beriman ya itu akan masuk surga. Ya, semua yang beriman itu akan masuk surga. Ya. Nah, cuma ada yang perlu dihukum dulu, kan gitu. Dihukum. Hukumannya juga tergantung besar kecilnya kesalahannya itu yang belum diampuni oleh Allah. Ini malinglah. Oleh karena itu, mari ketika kita mengucap la ilaha illallah harus khalisan min qalbi. Harus betul-betul kita tanamkan dalam hati kita ini untuk menjadi seorang yang beriman betul-betul ini. Beriman betul-betul. Nah, ini, Masya Allah. Jadi penerangnya adalah la ilaha illallah, karena dengan la ilaha illallah itu insya Allah kita akan rajin untuk beramal soleh dan rajin untuk meninggalkan larangan-larangan Allah. Karena kalau kita sudah betul-betul meyakini la ilaha illallah itu. Ini gambaran, coba kalau sudah begini nih bagaimana? Masya Allah. Rumah kita itu hanya yaitu Pak, sak kotak ini. Ini gambarannya begitu.
Ya kita lihat sekarang yang ini. Ya. Yang ini bisa kita lihat sekarang. Ya. Ini. Tapi yang di dalam ini yang kita belum bisa melihat. Cuma kadang-kadang kalau orang menggali kubur masih ada bekas-bekas tulang. Ini gambaran alam kubur. Ini waktu masih akan dikubur ya terbungkus ini kan gitu. Ya, Masya Allah. Ini luar biasa. Nah, ini kalau sudah agak lama menjadi tulang-tulang begini, dagingnya habis, Masya Allah. Nah, inilah. Makanya kita harus siap ini. Semuanya kita akan begini nanti. Ya, akan begini. Innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian yang sebetulnya kamu ingin lari dari kematian itu. Semuanya kan masih sudah sepuh-sepuh gini ya. Termasuk saya barang ini. Karepe ngono lho sik. Aja mati sik ah. Kan begitu. Umumnya begitu. Bahkan kalau orang musyrik digambarkan dalam surat Baqarah itu yawaddu ahaduhum ayu ammaru alfasana. Ayu ammaru alfasana. Mereka itu masih ingin diberi umur 1000 tahun. Coba, nek umur 1000 tahun terus ya apa? Wa ma huwa bimuzahzihi minal adzab. Bertambah panjang umurnya tidak tambah dia itu selamat dari siksa Allah karena tambah panjang umurnya tambah banyak dosanya. Wa ma huwa bimuzahzihi minal adzabi ayyu ammar. Seandainya orang-orang musyrik itu lalu dituruti oleh Allah diberi umur 1000 tahun, yo tetep ae deh itu. Ya. Dosa tambah akeh. Maka akan tambah berat itu. Inilah. Nah, ini tentang alam kubur ini ada diterangkan dalam hadis, ya, dalam satu hadis dari Hani radhiyallahu an. Ini bekas budaknya Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ini berkata begini. Karena Utsman idza waqafa ala qabrin baka hatta yabulla lihiyatuhu. Ya. Adalah Utsman apabila berhenti pada satu kuburan dia menangis. Ya, kita sudah bisa seperti Utsman apa belum? Dia menangis. Hatta yabulla lihiyatuhu sehingga jenggotnya ini basah. Ya. Faqila lahu maka dia ditanya. Ya. Tudzakarul jannah wan nar fala tabki. Kamu kalau diterangkan ada surga dan neraka tidak menangis, Utsman. Ya. Ditanya oleh sahabat yang lain. Ya. Jadi ketika kamu diterangkan diingatkan tentang surga dan neraka, kamu tidak menangis. Wa tabqi min hadza, sedang kamu menangis karena kamu melihat kuburan ini. Ya, melihat kuburan ini. Faqala maka Utsman berkata, menjawab, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu adalah awal tempat dari tempat akhirat. Kalau di sini diterjemahkan apa itu? Kubur adalah persinggahan ya. Persinggahan, manzilin diartikan persinggahan pertama dari persinggahan akhirat. Jadi singgah dulu sebentar di kubur, sekalipun mungkin sudah ratusan tahun itu ya, seperti hanya sebentar itu. Ya. Jadi di situ. Jadi kubur itu persinggahan pertama dari persinggahan akhirat yang kekal nanti. Jadi di kubur itu tidak kekal. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisar.
Kalau dia dikubur itu selamat, ya selamat. Artinya segala pertanyaan kubur itu bisa dijawab dengan baik, ya. Fama ba'dahu aisar. Kalau sudah dikubur itu ditanya, sudah jawabannya betul semua, maka berikutnya nanti di akhirat juga akan gampang. Pada saat dihisab pun dia akan melalui hisaban yasiro, hisab yang gampang. Jadi bisa dirasakan nanti sejak dikubur itu. Ya, kalau dikubur itu rasanya berat, ya, rasanya sulit misalnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat Mungkar dan Nakir misalnya. Ya nanti di sana itu kira-kira juga berat. Ketika dihijab itu pun juga berat nanti. Masya Allah ini. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Asyaddu minhu. Kalau dikubur tidak selamat, tidak beruntung di dalam kubur itu, artinya wes jawab pertanyaan juga iso. Kehidupan di dalam kuburnya juga sudah tidak enak. Gambaran saya katakan kehidupan di alam barzah itu. Di alam barzah. Fama ba'dahu asyaddu minhu, maka di sana nanti akan lebih sulit. Akan lebih sulit. Qala, lalu dia berkata, Utsman berkata, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ra'aitu mangdharan qattu illal qabru afdha'u minhu. Kalau diterjemahnya sini, aku tidak melihat suatu pemandangan pun yang lebih menakutkan daripada kubur. Jadi kalau sudah melihat kubur itu seolah-olah melihat satu pemandangan yang menakutkan. Itu kata Utsman. Ya. Kata Rasulullah, ya. Utsman mengutip dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini gambaran kubur yang akan kita singgahi nanti. Begitulah ini gambarannya itu. Jadi persinggahan pertama. Nah, di sini dijelaskan dalam keterangannya, karena fase setelah kubur itu lebih mudah bagi orang yang selamat. Maka ketika melihat surga yang disiapkan Allah Azza wa Jalla dalam kuburnya, seorang mukmin mengatakan, ya Rabb, wahai Allah Tuhan, segerakanlah kiamat agar kami kembali kepada keluarga dan hartaku. Jadi di kubur itu, Pak, ya, sudah ditunjukkan oleh Allah, ini kira-kira nanti tempatmu di akhirat. Kalau dia calon surga, ditampakkan sudah itu kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga itu. Kalau dia itu calon neraka, ya sudah ditampakkan itu siksaan-siksaan yang akan terjadi di sana itu. Makanya dalam ayat lain itu disebutkan bahwa Fir'aun itu setiap pagi dan sore, pagi dan petang itu selalu ditunjukkan. Ya. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyah. Jadi neraka itu sudah ditunjukkan kepada Fir'aun itu. Ya. Di waktu pagi dan di waktu sore selalu tunjukkan. Jadi sejak dikubur itu sudah ada gambaran sebetulnya. Ya. Masya Allah, nanti saya begitu. Ya. Yang senang, ya senang sekali. Ya. Ingin cepat-cepat akan datang hari kiamat. Ya Allah, cepatkanlah hari kiamat. Di dalam alam barzah itu memohon pada Allah, ya Allah cepatkan hari kiamat agar aku bisa cepat ketemu dengan keluargaku dan ketemu dengan hartaku, katanya. Kan hartanya banyak yang disimpan melalui sedekah, melalui zakat,
melalui wakaf dan lain-lain, itu nanti akan ketemu di sana balasannya. Makanya dia mengatakan, mudah-mudahan saya cepat bertemu dengan keluargaku dan bertemu dengan hartaku. Ini ya. Apa bisa ketemu dengan keluarganya? Bisa. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman kemudian diikuti oleh anak cucunya, dzurriyyahnya, anak keturunannya, biimanin, diikuti juga mengikuti iman kepada orang tuanya, ya, pada orang tuanya. Maka kata Allah, alhaqna bihim. Mbahnya iman, bapaknya iman, anaknya iman, nanti cucunya juga iman. Mudah-mudahan begitu, Pak, ya. Mudah-mudahan begitu. Ini, mudah-mudahan kita, anak kita, cucu kita, buyut kita nanti masih tetap ngunangi zaman yang iman ini tidak sulit dilakukan gitu. Ya, mudah-mudahan begitu. Sehingga nanti di akhirat al-haqna, kata Allah, akan aku pertemukan mereka. Akan pertemukan dzurriyyatahum dengan anak keturunannya itu. Wa ma alatna min alam amalihim min syai'. Tidak akan aku kurangi amal mereka itu sedikit pun. Nah, ini. Masya Allah, mudah-mudahan kita termasuk yang itu. Tapi jangan termasuk yang ini, yang dikubur sudah dibayang-bayangi dengan keadaan yang tidak enak di akhirat nanti, dibayang-bayangi dengan siksa neraka. Maka dia mengatakan, ya Allah, jangan kiamat dulu. Ya Allah, ya Allah, jangan kau datangkan kiamat. Karena yang akan datang setelahnya akan lebih pedih siksanya dan lebih menakutkan. Inilah gambaran orang yang di alam barzah, ya, di alam barzah. Ini hadis yang atas tadi adalah hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Albani. Syekh Albani ini kan pakar hadis, ya. Pakar hadis. Ini Masya Allah, bisa kita bayangkan dalam bayangan kita masing-masing. Itu tentang keadaan di alam kubur. Satu tambah lagi, ya, ditambah lagi tentang kegelapan di alam kubur itu bagaimana, ya, dan bisa dihilangkan dengan apa kegelapan di alam kubur itu. Kalau di atas tadi diterangkan dihilangkan dengan ini berupa bacaan la ilaha illallah tadi, ya. Dengan pengaruhnya tentunya, bukan hanya la ilaha illallah semata-mata. An-Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah, annam ra'ata sauda'a, sesungguhnya perempuan yang berkulit hitam, sauda itu hitam, ya, kanat takumul masjidah, dia itu selalu menyapu di masjid. Ya, kita kan tidak ada yang nyapu, mergo wis ana sing nyaponi dhewe, ya. Seandainya bapak-bapak datang ikut bersihkan, wis gak atek ndelek tukang sapu ini. Ini seandainya, ya. Nah, ini ada seorang wanita yang berkulit hitam ini sregep sekali nyapu di masjid. Di Masjid Madinah diterangkan di situ. Atau yang lain ada Syaban. Syaban itu seorang pemuda, ya, juga sregep nyapu di masjid. Faqadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'ala anha. Kemudian suatu saat Rasulullah itu kehilangan, ya, kehilangan. Kok biasa ono nyapu-nyapu kok ndak ono, ya. Nanti wong iki. Ya.
faqadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'ala anha, kemudian Rasulullah tanya tentang si wanita kulit hitam yang sregep nyabu di masjid tadi, atau seorang pemuda tadi. Faqalu, maka mereka menjawab, mata, oh sampun pecah ya Rasul, sampun sedo, tiang ini pun sedo. Qala afala kuntum adzantumuni, nah kabeh kok ora ana sing ngandani aku ngono lho. Oh iku wong sing meninggal itu kok ora kok kandhani aku. Afala kuntum adzantumuni. Ini. Qala fakannahum sagharu amroha. Rasul ini wis getun lah gitu ya. Kemudian Rasul berkata begini, duluni ala kubri, sekarang saya ditunjukkan saja kuburannya. Fadalluhu fasalla alaiha summa qala, kemudian ditunjukkan, kemudian Nabi datang di kuburannya itu, kemudian mensolati. Inna hadzal kubur mamlu'atun dzulmah, sesungguhnya kubur ini penuh dengan kegelapan, kata Rasulullah. Sedikit ya, sedikit. Wa inna Allah azza wa jalla yunawwiruha lahum bisolati alaihim. Sesungguhnya Allah azza wa jalla memberi penerang kepada kuburan tadi, pada orang yang di dalam kubur tadi, disebabkan oleh sholatku atas mereka, atasnya. Ini Rasulullah. Jadi itu gambaran. Jadi kubur itu gelap, dan di sini kata Rasulullah, karena aku sholati sehingga orang yang di dalam kubur itu mendapat penerangan ini. Ini ya. Oleh karena itu maka betul kalau kita sekarang ada orang mati lalu kita ikut mensolati. Mudah-mudahan nanti dia di dalam kuburnya itu akan mendapat penerangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas doa-doa kita itu. Saya kira itu dulu ya. Jadi nanti akan kita lanjutkan lagi, yaitu pada kegelapan yang keempat. Kemudian kegelapan yang kelima. Ini dahsyat ini nanti. Ini gambaran sirat yang akan kita lalui. Ini. Ya, insya Allah akan kita lanjutkan lagi sampai tuntas. Ya. Karena permintaan panitia tentang wasiat ini diminta untuk melanjutkan dulu ya. Sekalipun tidak apa-apalah. Ya. Saya kira untuk kali ini kita cukupkan sekian dulu, dan mudah-mudahan ada manfaatnya dan sedikit banyak bisa menambah suburnya keimanan kita kepada Allah dan juga kepada hari akhir. Ya, mudah-mudahan. Saya kira cukup dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.